Salam tajam. Kami dari dunia pisau di EDC TV. Saya ingin mengenalkan satu orang host kita tentang dunia pisau. Harus kenal. Namanya Bang Bruno. Di dunia pisau, Bang, salam kenal dengan Bruno. Bang, Ya, Anda kalau berkecimpung di dunia pisau pasti dah Anda kenal pisau dan mencintai pisau. Mulai kapan Anda suka dengan pisau? oke. Mulai suka pisau itu melihat ya dari film-film dari kecil, masa kecil dulu. Dan kebetulan di dunia pramuka, kita ingat selalu bawa pisau. Cuman dulu selalu diingatkan sama orang tua atau sama kakek, hati-hati bawa pisau, hati-hati, karena kita masih anak-anak, belum bisa bertanggung jawab dan bisa bagaimana bahaya kalau bawa pisau itu, bisa keiris, ketusuk kan. Nah, situ saya suka bentuk dari pisau klasik itu, Bowie kecil sudah ada. Pelan-pelan singkat, di saat remaja saya sempat punya pisau marinir kuno dulu, jadul. SMP ya? Ya, mulai SMP itu ada om yang seorang marinir, dia punya pisau zaman masih KKU namanya. Nah, itu saya simpan. Tapi pisau itu hilang karena dulu belum fokus untuk menyimpannya. Cuma suka lama-lama remaja dapat lagi pisau, nyambung, ngumpul. Sekarang jadi koleksi, biarpun nggak sebanyak Anda, Dok. Luar biasa. Saya pikir saya gila. Anda super gila untuk punya pisau. Anda mulai kecil ya? Mulai kecil. Mulai kecil udah gila pisau? Ya, mulai SMP lah. Apa yang Anda lakukan? Mungkin membuat pisau dari apa begitu waktu kecil? Enggak, kalau bikin belum paham. Cuman ada pisau bentuk pegang, lihat tentara lewat pakai bayonet, bawa pisau sangkur apa, itu sudah suka, senang bentuknya itu. Nggak tahu, suka, seneng, karena kejantanan ada di situ. Wah, Itu mulai SD apa SMP? SMP lah, SMP. Oke. SMP lah ngerti itu. Tapi SD pramuka udah bawa pisau kecil, pisau pramuka. Nah, terus jiwa itu sudah suka, seneng bentuk pisau Bowie, ya. Bentuknya pisau pramuka kan Bowie kan ya. Nah, itu mulai. Dengan suka itu apa yang Anda lakukan? Apakah misalnya kalau saya dulu bikin pisau dari kertas. Wah, itu ada. Kalau Anda gimana? Saya dulu gini, dari kayu balok yang reng, itu saya potong sebisa mungkin, saya bentuk pisau Bowie. Mulai apa itu? SMP? SD kelas 6. SD kelas 6 sudah bikin? Bikin saya. Ya, ingat betul. Waktu itu tinggal di Waru, itu ada kayu potongan. Kepingin punya pisau belum bisa beli, masih SD, tapi saya bikin, bisa. Menyerupai pisau belati itu pernah. Nggak jauh berbeda dengan saya. Ternyata SD, SMP itu usia-usia dimana kita mengenal pisau. Imajinasinya dan berjalan. itu kita rupakan dituangkan. Ya, kertas, gambar, kayu atau waktu itu apa istilah saya, gedebok. Pedang-pedangan. Gedebok pisang. Ya. Gedebok pisang itu yang itu dipipihkan terus dibentuk. Oh iya. Terus main sendiri, ngomong sendiri. Ada yang pedang, ada yang ini kita buat. Kita dulu sudah punya seperti itulah ya. Jadi pendekar-pendekaran pakai senjata. Sama ya, boleh kecil. Sama. Terus semakin dewasa, semakin ini apa yang Anda lakukan? Mengkoleksi? Iya. Jadi kebetulan suka camping kecil-kecilan, pramuka masih jalan di. Bahkan saya STM ya, Dok ya. Itu kegiatan pramuka di STM itu aktif sekali ikut. Dan situ saya kesempatan membawa pisau boleh kan? Ada kaitannya dengan camping, perlu pisau. Kalau kita nggak ada kegiatan apa-apa, nggak bawa pisau kan nggak boleh. Karena benda tajam ini kan ada undang-undangnya. Jadi waktu pramuka itulah saya bisa melampiaskan membawa pisau dengan bangganya untuk survival, untuk kebutuhan apa aja. Nah, di situ waktu remaja saya bisa bawa pisau dengan bebas. Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Itu yang pertama kali di waktu masih sekolah, Dok. Iya. Tapi kan bukan untuk bawa-bawa begitu ya. Oh, bukan. Kita bukan untuk gaya-gayaan seperti yang mohon maaf selalu kita bawa di pinggang kemana-mana, tidak.
pas peruntukannya waktu kegiatan outdoor atau camping atau survival adventure begitu. Sampai hari ini kebetulan dunia kita hampir sama ya dok, saya suka off-road. Nah itu nggak bisa lepas dari pisau. Ya. Dan pelan-pelan koleksi saya sudah cukup puluhan biji di rumah. Gitu, sampai hari ini. Kalau hari ini Bang Bruno mengkoleksi pisau, pasti jiwanya tetap memberontak kan? Memberontak ingin membuat atau ingin memodifikasi menyentuh, atau ya katakanlah ada ketidakpuasan dengan benda ini. Ya, gimana? Kabarin dong. Iya kadang-kadang, tapi kadang-kadang gini dok, ini pabrik atau maker yang buat pisau itu kan sudah sedemikian rupa suka, bagus. Ternyata di tangan kita, mohon maaf, bukan kita tuh tidak menghargai buatan mereka. Buat pisau yang sudah jadi itu kadang kita poles lagi dari ketajamannya, dari bevelnya, dari handle-nya, itu kita poles lagi, kita habiskan ujungnya, kita buat drop point-nya lebih bentuk sesuai selera. Itu kadang-kadang kita di orang koleksi pisau itu gitu, tidak ada kepuasan gitu loh. Dibentuk, nanti kalau sudah selesai baru puas. Kadang-kadang kesalahan dok, kadang-kadang itu enggak terlalu over gitu. Tapi itu ketika sudah mapan, sudah bisa membuat, sudah bisa beli, gitu ya. Sudah ngerti caranya. Ya, itu. Sampai dengan seusia kita ini masih tetap dengan jiwa yang suka pisau. Belum pernah berhenti dok suka pisau. Kalau kadang-kadang dengan orang rumah istri, ya dilus terus pisaunya. Kadang-kadang berbagi kita ngelus pisau juga ngelus istri dok. Itu sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini Bang Bruno ini gimana nih? Istri pertama pisau? Pertama istri. Oh istri. Cuma 11-12 gitu ya. 11-nya pisau. Ya, karena kalau tidur yang di sebelahnya pisau ya? Enggak istri dong. Iya. Tapi nggak jauh di situ ada lemari kecil ya. Di dalam situ pisau saya tersimpan di situ. Bukan untuk hanya bela diri, tapi memang kadang-kadang kalau lagi nganggur, bangun tengah malam, pisau yang saya keluarkan, saya pegang, saya lulus, saya rapikan lagi. Saya sampai cek, harus dilihat, jangan sampai berkarat. Kadang ada jenis pisau yang mudah berkarat, karbonnya tinggi sekali. Itu yang perlu pemeliharaan ya. Pemeliharaan selalu. Bang, ada satu kalau kita bermain pisau, ya gitu ya. Ini kaitan dengan peraturan, dengan itu ya. Kita ini perlu ya mungkin memberikan contoh atau juga kita menghimbau bahwa ini bukan untuk dibawa-bawa. Ya bukan untuk gagah-gagahan. Untuk gagah-gagahan apalagi. Untuk ngancam orang, wah jauh dari itu dok. Nah, jadi pisau ini koleksi. Ya. Tidak akan pernah, saya nggak pernah bawa. Betul sekali, ini tersimpan dalam tempat yang aman, jauh dari jangkauan yang kecil. Semua kita bertanggung jawab. Udah selesai. Di situ saja kalau kita mau membuat, memodifikasi atau apapun ya kita poles, kita gosok, kita minyakin, kita ini. Tapi setelah itu selesai. Disimpan dengan rapi. Ya. Kecuali kalau saya memang membutuhkan, misalnya kalau saya off-road, kita masuk jalur hutan. Nah, kita bikin jalur. Saya pasti. Dan bawa lebih dari satu dok. Ya. Dari yang kecil yang besar, ini, dari yang kecil, yang kecil, menengah sampai bahkan saya bawa kampak. Itu penting sekali. Sangat membantu kita. Jadi kita harus tepat menggunakannya. Dan bertanggung jawab. Bagaimana? Ya, dan siapa yang bawa? Kalau saya, kita bisa mengendalikan ini, pada saat yang tepat. Betul. Dan peruntukannya bukan untuk main-main, untuk gagah-gagahan. Itu yang perlu. Ingat, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi koleksi pisau itu ada tersendiri kenikmatan bagi saya yang luar biasa. Ya, kawan, EDC TV membuat tayangan mengenai dunia pisau. Kita akan mengulas banyak hal, ya, mulai dari apa itu pisau, jenis pisaunya, pemakaiannya, sampai dengan makernya, merawatnya, bagaimana pembuatannya, bagaimana ya, merawat, jenis barangnya, sampai dengan menyimpan. Semuanya akan kita ulas satu persatu dalam rangkaian serial dari tayangan kita, dan dia adalah hostnya.
Mudah-mudahan tidak membosankan dengan wajah Bruno ya. Sampai jumpa lagi nanti di tayangan-tayangan yang akan datang. Oke, gitu ya Bang Bruno. Siap. Terima kasih. Selamat menunaikan tugas sebagai host Dunia Pisau. Dunia Pisau di EDC TV. Oke, salam tajam. Permisi, mau bertanya. Anak saya umurnya 3 bulan lebih 20 hari. Tetapi bola mata yang bagian hitam sering berada di tengah dalam dua-duanya. Apakah itu tidak apa-apa atau harus diperiksakan dan apakah ada obatnya? Oke, kalau ini kita menyebutnya mata juling pada anak atau strabismus. Dan strabismus itu sebentar, kita lihat gambarnya dulu. Oh ya, ini adalah gambaran mata pada anak yang seperti tadi digambarkan. Jadi bagian hitamnya itu di tengah. Nah, pada seperti ini bisa juga strabismusnya atau julingnya merupakan juling yang tidak sebenarnya, karena ini adalah jembatan hidungnya ini terlalu lebar. Jadi dia kelihatannya juling ke dalam, padahal dia jembatan hidungnya ini terlalu lebar, jadi kelihatannya dia juling, padahal dia sebenarnya adalah normal. Ini harus diperiksakan ke dokter supaya kita mengetahui apakah anak ibu ini benar-benar juling atau hanya mengalami sebuah pseudostrabismus seperti itu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini cukup banyak ini pertanyaannya.